2 tahun menikah, pupus sudah karena orang ketiga. Resikonya punya pasangan famous. Dulu pas nggak aktif cosplay dia baik, tapi pas aktif lagi plus mulai naik namanya jadi berubah. Wah, itu adalah definisi star syndrome ya kawan-kawan. Kurang baik apa? Udah 2 kali selingkuh tapi masih gue maafin. Tapi sekarang gue bener-bener dibuang. Jadi ya maaf kalau gue juga gini, udah terlanjur sakit hati. Wow. Ceweknya milih orang pengangguran pula. Ya Allah, pengangguran loh. Wow, tipikal fotonya seperti ini. Bukan kan? Ini bro. Ini apa? Yang mana sih? Gue nggak tahu. Ini. Wah, apa ini video call? Wah, VCS tuh video call santai. Iya. Sini. Sini ditampol aja. Siapa yang nyuruh kamu ngerekam gitu? Siapa? Seperti teringat siapa? Wow. Panjat dipanjat sampai pala, terus dia loncat ke ikan, ikannya diambil. Gokil. Biji gua. Aduh, biji gua langsung nyah. Dia ada perkenalan dulu gak sih? Nggak ada ya? Oke, langsung aja. Pas gue SMA, gue suka sama kakel. Namanya Kak Fajri. Nah, pasti cewek dong. Kalau cowok suka sama Kak Fajri, jadi pertanyaan kun. Nah, Titin sama Tasya. Siapa Titin sama Tasya? Masalahnya dia nggak ada follow up di awal siapa Titin sama Tasya. Lu berharap gue tahu siapa Titin siapa Tasya? Di sini gue bukan belain Titin, justru dalam kata lain gue nyuruh Kak Fajri putus sama Titin. Alhasil nggak lama mereka putus. Jujur sih gue jahat, egois. Gue mau Titin juga ngerasain hal yang sama. Apa sih lu? Gue gak mau mereka punya hubungan yang baik-baik aja. Dan setelah mereka putus, gue puas banget. Biar jelas aja sih, dan mau tahu juga alasan Titin pacaran sama Kak Fajri itu apa. Dan kayaknya bakal bersambung soalnya Titin off. BTW bang, gimana tindakan gue bener? Kayaknya sih enggak, hehe, makasih dari apaan sih? Yanto, lu bingung gak sih sama emailnya? Kenapa kamu? Well, kalau dipikir-pikir secara gini. Coba jangan bayangkan lu yang sekarang. Bayangkan lu yang ketika masih di sekolah, terus kemudian lu merasakan yang sama. Gue yakin kemungkinan besar lu akan merasakan hal yang sama kayak si pengirim email ini. Cuman ketika kasusnya sudah lama, terus lu udah punya cowok juga, terus ngeliat orang pacaran, lu iri dengki. Kenapa sih? Astagfirullah, bulan puasa lo ini. Andri mundur pelan-pelan setelah melihat kendaraan lewat, termasuk gerak apakah dan hormon apa yang terjadi. BTW soal bio asli dari guru. Soal itu kalian tuh lagi pada kenapa sih malam ini? Andri mundur pelan-pelan setelah melihat kendaraan lewat, termasuk gerak apakah hormon apa yang terjadi dan hormon apa yang terjadi. BTW soal manusia, bisa tolong diperjelas lagi? Terima kasih, saya tidak paham. Andri mundur pelan-pelan setelah melihat kendaraan lewat. Itu gaya sentrifugal. Gue gak tahu. Lu pada pengen gue mikir bagaimana? Lu tahu kan otak gue cetek gitu, pemahaman gue tuh rendah, men. Gue tuh gak pinter-pinter amat kalau lu tahu sebenarnya ya. Gue tuh kelihatan pinter di internet karena emang kebetulan aja. Aduh ya ampun Tuhan. Bro, kita baru Jumat Agung, ini apa lagi? Wow. Oh, ini lagi cuci tangan di wastafel, bro. Otak lu aja yang rusak itu. Kalau lu ngelihat ini sebagai hal yang lain, mending lu tobat gitu maksudnya. Cukai emoji. Gue terhipnotis untuk sesaat. Otak lu aja yang rusak itu. Mending lu tobat. Tenangkan diri, tarik napas. Habis itu narik ojek. Iya. Halo semuanya, selamat malam. Kenalin, nama aku Ana. Nama panjangnya anak kambing saya. Ya bagus. Gak jarang kami dengar cerita-cerita halu dia. Aku itu dulu punya anjing jenisnya Chihuahua.
Tapi dia mati karena nyebur kolam renang, tenggelam dan gak ada yang nolong. Wah, aneh sih ceritanya. Jadi kami cuma ngeiyain aja. SMP kami itu SMP swasta Islam, yang gak mungkin orang-orangnya mau pelihara anjing, apalagi jenis Chihuahua yang gak mungkin adopt gitu aja dari jalan. Betul. Cerita itu ternyata baru awal. Lain hari, Ajeng ini mulai ngehalu lagi. Dengan sadar dia bilang ke siswi-siswi sekolah kalau dia abis ditembak ketua OSIS. Wow. Berita ini nyebar ke seluruh sekolah karena ketua OSIS zaman itu ganteng banget, kata teman-teman. Aku yang penasaran akan kebenaran cerita itu, akhirnya nanyain ke ketua OSIS lewat Facebook Messenger, anjay. Kebetulan ketua OSISnya friendly, jadi pesanku dijawab sama dia. Bang, mau tanya boleh nggak nih? Gimana dek? Emang bener ya Bang Rizky nembak si Ajeng? Oh, mau nanyain itu aja, itu mah udah banyak yang nanyain juga. Enggak kok, itu si Ajeng yang ngaku-ngaku aja. Wow, self-proclaim. Aku kira kehaluan si Ajeng ini cuma bakal jadi cerita aja. Tapi ternyata aku malah jadi korban kehaluan si Ajeng berikutnya. Si Ajeng kan orangnya pede selangit. Kalau IP mah beda dong. Jadinya pede selangit IP. Wow, tidak mungkin PDI. Dan waktu itu aku sama dia naksir ke cowok yang sama, namanya Alfian. Tapi bedanya aku naksir, gak pernah kepikiran sampai pacaran. Suatu hari ketika dapat kesempatan duduk di samping Alfi karena nemenin salah satu teman cewek yang bangku sebelahnya absen, ngobrol dikit lah aku sama Alfi, tapi ngobrolnya asik banget. Guruku akhirnya manggil namaku buat ngembaliin buku yang udah selesai dinilai. Tapi waktu aku maju, tiba-tiba Ajeng ngegebrak mejanya pakai buku paket depannya. Tuak! Jangankan aku, guru aja kaget waktu itu, gak mikir aneh-aneh. Akhirnya aku langsung balik duduk. Besoknya aku ngerasa aneh sama kondisi kelas. Kenapa sebegitunya banget mereka ngelirik aku sampai kelas? Teman-teman yang biasa ngobrol sama aku tiba-tiba ogah ku ajak ngobrol. Ciri-ciri orang ngehindarin. Ternyata aku dimusuhin siswi-siswi satu kelas. Sayangnya aku gak terlalu peduli sama itu. Soalnya aku mikirnya selama aku bisa sendiri dan mereka gak mempengaruhi nilai sekolahku gak masalah, bagus. Aku dimusuhin sampai 2 minggu. Syukurnya kerja kelompok mereka masih mau ngebahasin tugas karena mereka tahu kalau aku punya fasilitas laptop pribadi dan paham PowerPoint. Itulah kawan-kawan. Ketika lu menjadi sosok-sosok yang tidak tergantikan di sekolah, apapun yang terjadi, lu akan tetap mendapatkan tempat itu karena orang butuh sama lu. Akhirnya di jam istirahat ada teman aku yang akhirnya cerita, kok kamu kuat sih nak dimusuhin lama gitu, didemin hampir satu kelas loh. Aku jadi nyesel deh ngikut omongan Ajeng. Jadi waktu kemarin dia ngegebrak meja itu dia marah sama kamu, cemburu kamu bisa bercanda sama pacarnya si Alfi. Karena dia lihat kamu nggak kebawa suasana, akhirnya kita diajak buat musuhin kamu. Sampai kita akhirnya nanya ke Afi, dan ternyata Alfi sama Ajeng nggak pernah pacaran. Atau kita nggak pernah lihat mereka ngobrol deket kayak orang pacaran juga. Maaf ya nak, ya anjing. Mulut-mulut rusak kayak gini nih yang harus dibantai nih. Coba tunggu sampai dia akhirnya cerita kayak, aku pernah loh ketemu BTS. Ada yang ingat tuh, yang tahu-tahu aja tuh. Dia ngeluarin apa, ular? Ya Allah. Ini Dante bukan sih? Resident Evil kan? Anjing, nunchaku. Kayak yang di Dynasty Warrior, tau gak lu? Dynasty Warrior siapa dia yang pakai nunchaku? Cuman gue gak gitu. Itu anak-anak. No. Jangan diam di situ, Adek. What? No. Adek. Wah, buang. Yah, kecewa. Gue kira akan berhasil juga di percobaan kedua. Masalahnya Doski diem aja, nih gila lu.
Lu punya dua kesempatan men, tapi lu menyia-nyiakan kesempatan kedua. Itulah kawan, kesempatan kedua itu penting. Aku satu-satunya sanggara pembagi sembelih purwara, nyanyikan ku hidup setia. Jadi Mau dikokop. Saya juga sering chattingan sama dia dan panggilan kami di chatan tersebut ayah bunda. Wah, ayah sudah makan, sudah bunda. Wow, 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 wow. Cuh. Dan bahkan ada teman yang langsung ngomong udahin aja. Dan akhirnya saya masih lanjut karena masih sayang dan gak tega juga mutusin dia. Beberapa minggu kemudian teman pacar saya ngasih kabar kalau dia minta putus. Lu gak tega mutusin dia, dia tega, gila. Tolong.